Hato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, selamat malam kepada ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Terimalah salam bahagia dari Bante. Namo Buddhaya. Pada kesempatan malam hari ini, Bante akan memberikan ceramah singkat berkenaan mengenai asada. Sekarang 21 Juni 2020, kemarin adalah hari Uposatha. Kemarin itu adalah hari Uposatha yang ketujuh di Gimhana Utu atau di musim panas. Nah, berarti sebentar lagi sekitar 14 hari atau 2 minggu itu adalah hari asada. Setelah hari purnama atau hari asada itu, keesokan harinya para bhikkhu sangga akan mulai menjalankan masa wasa. Asada adalah salah satu dari 4 hari raya besar di agama Buddha dan merupakan peringatan hal penting juga di dalam sasana Buddha Gotama ini, yaitu berkenaan mengenai munculnya permata sangga di dunia. Jadi dahulu Buddha Gotama membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta. Sutta pertama yang dibabarkan itu di Isipatana Migadaya, atau kalau sekarang di dekat kota Varanasi atau Benares. Nah, di hari asada itulah Buddha Gotama membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta kepada 5 orang pertapa, yaitu Yang Mulia Kondanya, Yang Mulia Wapa, Yang Mulia Badia, Yang Mulia Asaji, dan Yang Mulia Mahanama. Kelima orang pertapa itu adalah teman ketika Siddhartha Gautama masih melakukan penyiksaan diri di hutan Uruvela. Nah, mengapa mereka tidak sama-sama dari Bodh Gaya ke Benares berjalan bersama? Tidak sama-sama dengan Petapa Gautama karena sudah seperti tradisi atau kecenderungan. Biasanya seorang bodhisatta di dalam kelahiran terakhirnya menjelang pencapaian pencerahan sempurna itu, teman-teman pertapanya akan meninggalkannya. Itu di sejarah Buddha-Buddha yang lampau juga demikian. Nah, jadi menjelang pencerahannya Buddha Gotama, tentu saja Petapa Gotama pada saat itu sudah menyadari kesia-siaan dari penyiksaan diri, sehingga beliau mulai lebih memperhatikan kesehatan tubuhnya. Yang tadinya makan hanya sedikit, mulai makan agak banyak sampai dirasa cukup untuk menjaga kesehatan. Nah, tetapi kelima orang teman pertapanya itu menyangka bahwa Petapa Gotama sudah menyerah di dalam latihannya. Nah, oleh karena alasan itulah para pertapa, 5 pertapa itu meninggalkan beliau, lalu mereka menuju Isipatana. Setelah Petapa Gotama mencapai Sabanyutta Nyana atau kemahatauan pada bulan purnama di bulan Waisak itu, setelah melewati Satasataha atau 49 hari, yang pertama itu 7 hari Buddha Gotama menikmati kedamaian nibbana, 7 hari berdiri menatap pohon bodhi tanpa berkedip, dan seterusnya sampai 49 hari itu, barulah setelah 49 hari itu beliau menerima dana makanan dari Tapusa dan Balika. Nah, setelah 49 hari itu pun beliau merenungkan siapa yang pantas untuk mendengarkan Dhamma. Pada awalnya beliau terpikir mengenai Uddaka Ramaputta dan Alarakalama. Nah, namun mereka itu sudah meninggal lebih dulu, dan setelah teringat mereka berdua, barulah teringat 5 kawan pertapanya waktu
menyiksa diri di hutan Urwela, dan melalui kemampuan batinnya Buddha Gautama mengetahui mereka ada di Isipatana dekat kota Benares. Nah, singkat cerita, akhirnya di hari bulan purnama Asada itu, pada awalnya 5 orang pertapa ini sudah berencana, karena dari kejauhan terlihatlah Buddha Gautama datang. Mereka berlima sebenarnya sudah merencanakan agar tidak melayani beliau, karena dianggap sudah menyerah di dalam latihannya. Nah, dikarenakan kekuatan parami yang luar biasa dari Buddha Gautama, kelima orang pertapa itu seakan-akan lupa akan rencana awal mereka, yang tadinya tidak ingin menghormat, tidak ingin melayani. Tiba-tiba setelah mendekat, karena kekuatan paraminya begitu besar, tiba-tiba ada yang mengambilkan air, ada yang membersihkan kakinya, ada yang mengipasinya, ada yang menyiapkan tempat duduk dan lain sebagainya. Singkat cerita, akhirnya dijelaskanlah kenapa Buddha Gautama itu tidak menyiksa diri lagi. Nah, Dhammacakkappavattana Sutta itu di setiap zaman sama Sang Buddha intinya itu sama. Jadi menjelaskan mengenai 2 jalan ekstrim. Yang pertama adalah penyiksaan diri, yang kedua adalah pemanjaan diri. Nah, lalu dijabarkanlah 8 jalan kebenaran. Nah, tetapi bedanya jikalau sama Sang Buddha itu muncul di zaman ketika umur manusia itu sangat panjang. Misalkan ketika zaman Buddha Kakusanda 40.000 tahun, atau di zaman Buddha Kassapa 20.000 tahun. Nah, di situ penjelasan terperinci dari Sutta Dhammacakkappavattana itu tidak terlalu panjang. Beda halnya ketika di zaman Buddha Gautama, ketika usia rata-rata manusia hanya 100 tahun. Nah, di situ memerlukan penjelasan yang lebih terperinci. Nah, jadi kejadian pada zaman itu, Buddha Gautama menjelaskan Dhammacakkappavattana Sutta bukanlah satu hari selesai, melainkan membutuhkan berhari-hari menjelaskan kepada 5 orang pertapa secara bergantian. Nah, karena dari 5 orang pertapa ini berbagi tugas, misalkan 2 orang mendengarkan Dhamma, 3 orang mencari atau pindah patah ke kota Benares. Nanti bergantian, ada yang mendengarkan Dhamma, ada yang mencari makanan ke kota Benares, berpindah patah. Nah, jadi tidak sekaligus satu hari itu selesai sutta itu. Jadi butuh berhari-hari. Buddha Gautama menjelaskan dengan cukup terperinci. Nah, mengapa ada perbedaan dalam hal penjelasannya? Nah, itu dikarenakan karena kecenderungan kilesa ketika umur manusia pendek itu lebih akut. Jadi bisa dibilang ketika umur rata-rata manusia itu sangat panjang, tingkat keakutan kilesanya itu tidak setebal ketika umur manusia itu rata-ratanya pendek. Jadi lebih mudah mengerti. Nah, lalu memang ketika Buddha Gautama membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta, hanya ada 5 orang pertapa yang mendengarkan. Tetapi makhluk-makhluk yang tidak terlihat, tidak kasat mata seperti para dewa dan Brahma itu jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, kalau di alam manusia hanya yang mulia kondanya saja yang berhasil mencapai tingkat kesucian Sotapattimaga. Nah, tetapi ada sangat banyak sekali dewa dan Brahma yang mencapai berbagai tingkat kesucian. Pencapaian yang mulia kondanya itu pun tidak begitu saja terjadi, dikarenakan beliau sudah menyempurnakan parami atau mengumpulkan parami selama 100.000 kalpa. Yang mulia kondanya adalah salah satu dari Mahasawaka. Nah, di setiap zaman sama Sang Buddha pasti ada Mahasawakanya. Mahasawaka itu tidak harus biku. Jadi dari 80 Mahasawaka, sebagian itu adalah biku, sebagian bikuni, sebagian upasaka, dan sebagian upasika. Yang mulia kondanya di sini adalah Mahasawaka yang unggul di dalam
yang uniknya adalah yang pertama dapat mengerti dharma, yang pertama dapat melakukan penembusan dhamma. Nah, tentu saja tidak terjadi secara kebetulan dikarenakan dahulu memang tekad dari calon kondanya inilah yang ingin menjadi yang pertama, manusia yang pertama yang dapat menembus kebenaran dharma. Nah, maka dari itu Bante mau mengingatkan mengenai tekad kita setelah melakukan kebajikan itu akan mengarahkan kekuatan kebajikan itu ingin diarahkan atau ingin dijadikan seperti apa. Seperti halnya yang mulia kondanya, calon kondanya itu ingin menjadi orang pertama yang berhasil menembus dhamma. Nah, ada sangat banyak sekali mahasawaka dan banyak spesialisasinya. Misalkan yang mulia Moggallana yang mahir di dalam kesaktian, yang mulia Sariputta mahir di dalam kebijaksanaan, yang mulia Bakula mahir di dalam kesehatan jasmaninya, yang mulia Subhuti mahir di dalam meta jhana, yang mulia Ananda mahir di dalam hafalan dhamma. Nah, jadi setiap kebajikan yang kita lakukan dari dana, sila, bawana, nah itu semua dapat diarahkan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian dapat membuat suatu tekad atau keinginan berdasarkan kebajikan yang telah dilakukan. Nah, fungsi dari tekad atau keinginan setelah kita melakukan kebajikan itu adalah mengarahkannya. Sudah pasti bahwa kebajikan akan menghasilkan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang mana? Yang seperti apa yang diinginkan? Nah, fungsi dari tekad itu adalah mengarahkan ingin dijadikan seperti apa. Entah keinginan atau tekadnya itu ingin diarahkan menjadi sesuatu yang kebahagiaan atau kebaikan yang melenceng. Nah, sebagai contoh, salah satu keponakan dari Anathapindika di zaman Buddha itu merupakan suatu bisa dikatakan seperti playboy kelas kakap. Nah, jadi ada banyak sekali kasus-kasus istilahnya persinahan gitu yang dilakukan oleh keponakannya Anathapindika pada zaman itu. Nah, dikarenakan dia adalah keponakan dari Anathapindika, maka sulit bagi raja untuk menghukumnya dengan adil. Nah, singkat cerita akhirnya Anathapindika ini mengeluh kepada Buddha Gotama. Nah, lalu Buddha Gotama menjelaskan kehidupan lampau yang bisa menyebabkan demikian. Nah, jadi keponakan Anathapindika dulu itu di salah satu kehidupan lampaunya pernah mengalami sakit hati karena ditolak cintanya. Nah, dikarenakan rasa sakit hati itu dia bertekad, dia melakukan banyak kebajikan dalam kurun waktu yang lama. Lalu dengan kebajikan-kebajikan itu dia bertekad, semoga dengan kebajikan itu jikalau ada wanita atau lawan jenis yang melihat saya, kecuali keluarga saya, semoga mereka itu langsung jatuh cinta pada saya. Nah, itulah tekad dari keponakannya Anathapindika. Nah, tekadnya itu terkabul ketika di zaman Buddha Gotama. Jadi setiap wanita yang melihat keponakannya Anathapindika itu langsung jatuh cinta, kecuali keluarganya. Nah, dari contoh itu kita, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dapat menyadari bahwa jasa kebajikan itu memiliki suatu power yang bisa diarahkan ingin dijadikan seperti apa, entah dijadikan seperti yang baik atau dijadikan yang kurang baik seperti keponakannya Anathapindika, itu terserah individu masing-masing. Nah, itu jadi cerita singkat dari keponakannya Anathapindika. Nah, kembali lagi ke Mahasawaka. Nah, Mahasawaka itu ibarat kata jikalau ada raja pasti dikelilingi oleh menteri-menteri. Demikian pula seorang Sama Sambuddha itu dikelilingi oleh para Mahasawaka. Nah, Mahasawaka di sini
ada perbedaan mengenai pengumpulan paraminya. Jadi sebagai contoh, Sariputta dan Moggallana itu bukan 100.000 kalpa, melainkan satu asangkaya 100.000 kalpa. Karena beliau berdua itu adalah Agasawaka. Jadi Mahasawaka yang istilahnya lebih spesial, yang biasanya ada di kanan atau kiri Buddha. Nah, dari semua Mahasawaka itu 41 adalah dari biku, sisanya bikuni, upasaka dan upasika. Jadi walaupun seperti Maha Upasika Wisaka, Maha Upasaka Anathapindika, walaupun mereka adalah umat berumah tangga, tetapi mereka pun salah bagian dari Mahasawaka. Jadi mereka semua itu 80 Mahasawaka memiliki tekadnya masing-masing di zaman dulu. Ketika di zaman Buddha yang lampau, mereka biasanya di dalam cerita itu mereka melihat penganugerahan gelar Etadaga kepada seseorang. Nah, misalkan dulu bakal calon kondanya melihat seorang biku yang dikasih gelar Etadaga di dalam bidang penembusan dhamma yang awal. Nah, biasanya setelah bakal calon Mahasawaka itu melihat penganugerahan gelar Etadaga itu, mereka sangat antusias untuk menjadi orang yang seperti itu di waktu yang akan datang. Dan tentu saja tidak cukup hanya sekedar tekad atau keinginan. Biasanya calon Mahasawaka itu memberikan dana besar-besaran kepada sangga yang dipimpin oleh Sama Sambuddha pada zaman itu. Nah, setelah melakukan jasa kebajikan kepada sangga dalam kurun waktu yang cukup lama, barulah bakal calon Mahasawaka itu menyatakan tekadnya di depan Sama Sambuddha. Nah, tetapi selama penyempurnaan parami atau pengumpulan parami itu tidaklah bisa dikatakan tidak sempurna 100%. Jadi ada kalanya calon Mahasawaka itu juga jatuh di dalam kehidupan tertentu. Misalkan di dalam cerita Jataka berkenaan mengenai Yang Mulia Ananda. Di salah satu kehidupan lampaunya, beliau itu pernah melakukan banyak sekali perzinahan, lalu sebagai akibatnya bakal calon Ananda pernah terlahir sebagai monyet. Setelah lahir, ibunya memberikannya kepada pejantan besar untuk dikebiri dengan cara digigit alat kelaminnya. Nah, itu dikarenakan perbuatan jelek persinahan di masa lampau yang bakal Yang Mulia Ananda itu lakukan. Nah, lalu Yang Mulia Ananda pun di cerita Jataka itu, karena perbuatan jeleknya itu berzina, pernah lahir di alam surga, tetapi sebagai bidadari, bukan sebagai dewa. Nah, tetapi walaupun di kehidupan tertentu para Mahasawaka itu jatuh juga, tetapi secara akumulatif parami selama sekian kalpa itu sudah cukup untuk memberikan sokongan atau support agar di kehidupan ketika di zaman seorang Sama Sambuddha itu bisa cita-cita mereka itu tercapai menjadi Mahasawaka. Ya, Bante rasa cukup sekian ceramah singkat dari Bante. Semoga ibu bapak saudara-saudara sekalian mendapat manfaat, semoga dapat berguna. Akhir kata, terimalah salam bahagia dari Bante. Namo Buddhaya.